Halo guys, Dinan di sini dan kali ini gue mau coba nih ngetes review kecil-kecilan lah tentang TWS yang nggak mahal-mahal banget. Harganya nggak nyampe pego, harganya cuma 129.000 ya gue beli di Lazada. Nah, kira-kira nih rekomendasi nggak sih kalau misalkan buat kalian yang nyari headset yang nggak mahal tapi punya kualitas yang mudah-mudahan bagus. Jadi kalau pengen tahu reviewnya kayak gimana, tonton terus videonya ya. Oke, jadi ini paket yang gue terima dari Lazada. Untuk bungkus TWS nya sih menurut gue ya standar ya, maksudnya nggak bisa dibilang premium. Kalau misalkan kita lihat di bagian depan, di sini ada model cowok yang gue nggak tahu ini siapa dan gue nggak tahu ini dibayar atau enggak. Di sini ada nama TWS nya yaitu V5.1 True Wireless Headset F9. Biar lebih simpel dan gue nggak beribet juga ngomongnya, kita sebut aja F9 ya mulai dari sekarang. Kalau kita ke belakang, kita bisa melihat penampakan atau gambaran unit yang akan kita temukan di dalam dus TWS ini. Nah, kalau kita ke samping, kita bisa cek ya, di sini ada fitur-fitur yang diunggulkan sepertinya, yang itu ada real dan wireless, wireless dan unlimited, calling and music. Di sini ada baterai capacity. Jadi ini ada fitur-fitur yang diunggulkan dari TWS ini. Hampir ketinggalan, di sini juga ada lambang sidik jari ya. Jadi ini udah mendukung touch untuk TWS-nya. Dan ini diklaim bisa bertahan sampai 5 jam untuk mendengarkan musik. Nah, langsung aja kita buka ya untuk unitnya kayak gimana. Baik. Nah, begitu kita buka, kita akan melihat pemandangan. Satunya lepas. Nah, ini kita bisa lihat ya, di sini ada ini charging docknya untuk ngecasnya. Di sini kita ada TWS-nya kiri kanan, kanan kiri, entah yang mana kiri dan kanan. Di sini ada buds ya sebutannya ya, busa-busa. Di sini ada cadangannya juga dan ukurannya kayak beda-beda ya, ada yang gede ada yang kecil. Nah, kita coba ambil yang paling menarik di sini, charging box-nya dulu. Kita coba ambil. Ada buku panduannya. Ini pasti merupakan bagian yang paling kalian nggak pernah baca ya. Tapi kita coba tes, kita baca sedikit. Model F9, Bluetooth version V5.1, calling time 4-5 Hz. Musik playing time sama, diklaim bisa sampai 4-5 jam. Charging time-nya cuma 1-2 jam. Baterainya 200 mAh. Nah, lumayan sih ya, kalau untuk TWS itu lumayan lama dan mudah-mudahan benar bisa 4-5 jam. Udah, langsung aja kita ambil ininya. Nah, menurut gue ini cukup keren ya untuk kotaknya, walaupun gede banget kayaknya. Tapi ini terbuat dari plastik. Dan untuk ininya kita coba buka. Biasanya kalau misalkan kayak begini bukan yang magnet ya, tapi kalau ini nggak magnet. Jadi kalau misalkan untuk ngadepin kotak yang begini, kalian waspada banget di bagian sininya, karena bagian sini nih yang rawan patah. Dan kalau ini udah patah, ini bakal susah, nggak bisa ketutup. Dan ini kenapa gede? Karena ini emang multifungsi, jadi dia bisa berfungsi juga buat sandaran kalau gue lihat di reviewnya sih. Jadi ini bisa nih, misalkan kita lagi nonton nih, lagi enak-enak nonton drakor atau apa, jadi ini kita tinggal sandarin aja di sini. Nah, jadi enak banget buat nonton. Oke, skip. Kita langsung aja ke fitur-fitur utamanya. Jadi ini TWS-nya kita coba cabut, kita coba untuk ngecas. Ini kita tinggal taruh aja. Oh ya, walaupun ininya tutupnya nggak magnet, tapi ininya magnet kok. Jadi begitu TWS mendekati tempat casnya, dia langsung ketarik gitu. Nah, di sini kita bisa cek ya, kalau misalkan dia nyala, indikatornya berubah menjadi merah. Dan yang menarik di sini adalah ini ada angka 97, yang artinya ini baterai kotaknya lah ya. Nah, kalau misalkan di sini nih yang kedap-kedip nih, kiri kanan itu adalah baterai dari TWS-nya. Baterainya 1 masing-masing, jadi ini lumayan lowbat ya. Oke. Jadi kalau untuk secara desain dan penampilan sih gue cukup suka ya. Walaupun ini nggak pakai magnet, tapi nggak jadi masalah sih. Wajar sih, harganya cuma 120 ribuan.
Tapi gue suka banget sama ini nih, ada angkanya dan ada indikator baterainya untuk TWS nya ini. Oke, sekian tentang desain. Sekarang kita coba untuk review suaranya. Oh iya, sebelum review kita coba tes dulu fitur yang diunggulkan juga dari TWS ini. Kalau misalkan dari buku panduan ya, gue cek juga di sini bisa katanya untuk ngecas handphone. Jadi kita coba langsung aja ya. Ini handphonenya. Nah, kalau untuk ngecas handphone ini ada USB A ya, USB standar lah portnya. Kita coba cek colok dan oke, benar ada benar ada petirnya. Jadi ini bisa juga dipakai. Ini entah kabel yang kendor atau emang powerbanknya nggak kuat ya untuk ngecas handphone. Oke, skip. Sekarang kita langsung aja ke review suaranya. Jadi ini sebenarnya sih nggak review unboxing ya. Jadi ini apaan? Jadi sebenarnya gue udah pakai speaker ini kurang lebih seharian. Gue pakai pas gue kerja, gue pakai pas gue break, gue udah pakai juga untuk nonton film ya yang durasinya 2 jaman lumayan. Jadi review gue adalah untuk ketahanan baterai ini lumayan ya, bisa bertahan bener sampai 4-5 jam, itu bener. Dan untuk kualitas suara, kalau untuk review suara itu relatif ya, karena kuping orang tuh beda-beda. Tapi kalau menurut kuping gua ini tuh TWS enak banget kalau misalkan kalian suka tipe suara atau mendengarkan lagu yang lebih balance ya, antara suara, bass, ini enak banget. Tapi kalau misalkan kalian yang bass head ya sebutannya ya, kalau misalkan pecinta bass banget buat jedak jeduk, ini kurang cocok karena bassnya nggak dominan. Tapi kalau misalkan untuk dipakai main game, gue udah coba juga tadi. Gue coba main game PUBG, itu hasilnya sedikit delay. Tapi itu gue bisa maklumin. Kenapa? Karena kalau emang main game, itu emang jauh lebih baik kalau misalkan pakai headset yang kabel aja. Karena hasilnya pasti jauh lebih maksimal. Mau itu TWS mahal sekalipun, pasti kalah sama headset yang berkabel kalau untuk main game. Oke? Sekian review gue. Oh iya, sebelum terakhir gue juga mau ngasih tahu nih fungsi-fungsi dari touch yang ada di sini, karena gue pernah baca juga di kolom komentar banyak banget yang bingung fungsinya kayak gimana. Jadi kalau misalkan kita klik sekali yang lama ya, kita tahan, itu untuk nyalain TWS-nya. Kalau misalkan kita touch 2 kali itu untuk pairing. Jadi kalau misalkan kita mau konekin ini ke handphone, kita nyalain dulu Bluetooth di handphone, terus kita touch aja 2 kali, ini untuk pairing. Kalau misalkan untuk gedein volume ya, ini untuk yang kita lihat di sini kan ada right dan left ya. Nah kalau misalkan untuk gedein itu kita yang right, yang kanan itu kita touch 3 kali. Kalau misalkan mau ngecilin kita touch 3 kali yang leftnya, yang bagian TWS sebelah kiri. Dan banyak juga yang bingung ya kalau untuk TWS ini, biasanya masalahnya adalah kadang-kadang ya ini connect-nya itu di satu headset doang, di TWS doang. Jadi satu nyala satu enggak. Nah gue udah dapat tips and triknya sih, mudah-mudahan berguna dan mudah-mudahan beneran ya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan masalah itu, kalian reset dulu, kalian matikan dulu TWS-nya. Setelah itu kalian nyalain dulu TWS-nya ya, dua-duanya kita nyalain, dan kalian pairingnya pakai yang kanan. Usahakan di pencarian Bluetooth tuh jangan sampai ada F92 dua buah yang kiri dan kanan. Usahakan itu hanya satu, yang kanan aja kalau bisa. Setelah gue coba itu hasilnya yang kanan dan kiri itu bunyi kok dua-duanya. Oke, jadi kalau ditanya recommended atau enggak, ini recommended banget. Kenapa? Karena harganya cuma 120 ribuan, tapi punya suara yang balance-nya enak, lumayan enak ya, walaupun gak enak banget ya. Ini lumayan enak, dan ini ada fungsinya banyak juga. Yang satu bisa jadi sandaran kalau kita lagi nonton film, dan bisa jadi powerbank darurat. Kenapa darurat? Karena nggak disaranin sih sebenarnya ngecas handphone pakai ini, karena dayanya terlalu kecil. Tapi kalau misalkan darurat nih, kita butuh handphone kita nyala, boleh kok untuk ngecas pakai charging dock sekaligus powerbank ini. Jadi kalau misalkan suka sama video ini, boleh like-nya. Kalau misalkan gak suka, kalian boleh dislike video ini. Oke, see you, thanks, bye.